Babu Islami Sa'd bin Abi Waqqas, bab keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Haddatsani Ishaqu akhbarona Abu Usamata haddatsana Hasim qala berkata Hasim, Sami itu mendengar aku Sa'idah Benal Musayyab pada Sa'id bin Musayyab. Qala berkata dianya adalah Sa'id bin Musayyab. Sami itu mendengar aku Aba Ishaqo pada Aba Ishaq, yaitu Sa'da bin Abi Waqqas. Jadi kunyahnya adalah Aba Ishaq, nama aslinya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaqulu berkata dia Sa'ad bin Abi Waqqas, ma aslama tidak masuk Islam sopo ahadun seorang pun ila kecuali fil yaumi di dalam hari alladzi yang aslam tu telah masuk Islam aku fihi di dalam hari. Artinya aku masuk Islam dulu, baru setelah itu orang-orang itu masuk Islam. Jadi orang-orang berbondong-bondong masuk Islam itu sebelumnya aku sudah Islam. Itu menurut pengakuan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Walakot makastu dan niscaya sungguh menetap aku atau berdiam aku sab'ata ayam 7 hari. 7 hari itu artinya aku masuk Islam, 7 hari kemudian, itu baru orang-orang masuk Islam. Wa ini dan sesungguhnya aku iku lasulusul Islam, niscaya sepertiganya Islam. Sepertiganya Islam artinya ya Islam baru ada 3 orang itu, salah satunya aku. Itu menurut pengakuan Sa'ad bin Abi Waqqas. Babu dzikril jin, bab menceritakan tentang jin. Wa qaulillah dan bab firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur. Kul katakan wahai Muhammad, uhiya diwahyukan, ilayya padaku, opo annahu bahwasanya, sak temene kelakuan, istama'a mendengarkan sopo nafarun sekelompok minal jin dari bangsa jin. Ini surat jin ayat pertama. Surat jin ayat pertama. Jadi uhiya ilayya dimakna ukhbirtu bil wahyi. Aku dikabari dengan menggunakan wahyu dari Allah. Haddatsani Ubaidullah ibnu Sa'id akhbarana Abu Usamah haddatsana Mis'ar an Ma'ni bani Abdurrahman qala berkata Ma'nun, Sami itu mendengar aku abi pada bapakku. Qala berkata bapak di sini namanya Abdurrahman. Saal tu bertanya aku Masrukon pada Masruk. Masruk itu nama orang ya. Man siapakah adzana yang memberitahukan an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jinni
tentang keberadaan jin. Lailata pada malamnya istama'u mendengar mereka bangsa jin Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Jadi siapa yang memberitahukan kepada Nabi tentang jin pada malam mereka mendengarkan Quran. Faqala maka berkata sopo Masruk. Masruk ini kan sebenarnya tabi'in. Ya, sebenarnya tabi'in. Hadasani bercerita nih padaku, Masruk sopo abuka, bapakmu yang beritahu aku itu ya sebenarnya bapakmu. Yakni menghendaki siapa? Masruk Abdullah pada Abdullah. Ya, Abdullah pada Abdullah. Anahu bahwasanya adhanat memberitahu bihim tentang keberadaan mereka opo sajaratun suatu pohon. Nah, aku diceritani bapakmu itu yang memberitahukan kepada Nabi tentang ada jin ya di sekitar situ mendengarkan Quran itu ya ada sebuah pohon yang memberitahukan kepada Nabi. Dan Nabi memang punya kemampuan seperti itu. Hadasana Musa ibnu Ismail, hadasana Amru ibnu Yahya, Bani Said, Qala berkata Amr, Ahbaroni mengkabari ni padaku, sopo jadi, kakekku, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anahu sesungguhnya Abi Hurairah, iku kana ada dia Abu Hurairah, yahmilu membawa siapa Abu Hurairah, ma'an Nabi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idawatan pada suatu wadah. Jadi waktu itu Abi Hurairah bersama Nabi, Abi Hurairah membawa suatu wadah. Liwadu'ihi untuk air wudhunya Nabi. Wahajatihi dan hajatnya Nabi. Untuk wudhu, nah untuk cebok pada saat buang hajat. Fabai nama huwa maka di saat dia Abi Hurairah iku yatba'uhu mengikuti dia Abi Hurairah hu pada Nabi biha dengan membawa wadah. Fakola maka bersabda siapa Nabi, man siapa hada ini. Waktu itu kan Nabi buang hajat, nah, dari belakang Abi Hurairah mengikuti mau memberikan wadah air itu. Terus Nabi tanya siapa ini. Fakola maka berkata siapa Abu Hurairah. Ana utawi saya iku Abu Hurairah Abu Hurairah. Saya Abu Hurairah, Nabi. Fakola maka bersabda siapa? Nabi, ibgini mencarilah ni untukku asjaron pada beberapa batu. Astanfit peper aku. Peper itu ya bersuci tidak menggunakan air, peper namanya. Biha dengan batu. Kamu carikan batu untukku ya, untuk peper ini. Wala taktini dan jangan datang kamu Abi Hurairah ni padaku biatmin dengan tulang, wala dan jangan birausatin dengan teletong. Teletong itu kotoran binatang. Fa'ataituhu maka datang aku pada Nabi biahjarin dengan
beberapa batu. Ahmiluha membawa aku ha pada batu fi torofi saubi di ujung pakaianku, digembol dengan pakaian itu. Kata sehingga wadok tu meletakkan aku ila jambihi pada sebelahnya Nabi. Tuma kemudian insoroftu pergi aku atau bubar aku. Kata sehingga idza farogo ketika selesai siapa Nabi, masya itu maka berjalan aku, berjalan bersama Nabi itu. Fakultu maka berkata aku Abu Hurairah, ma apa balul atmi kelakuannya tulang, warau sati dan teletong. Kenapa kok enggak boleh pakai tulang atau teletong? Kala bersabda siapa Nabi, huma utawi keduanya iku minto amil jin termasuk dari makanannya jin. Ya, ada jin yang doyan teletong, doyan tulang ya ada. Termasuk dari makanan jin itu ya berarti ada makanan lain selain tulang dan teletong itu. Wa inahu dan bahwasanya atani pernah datang nih padaku sopo wafdu jin, delegasi atau tamu dari bangsa jin. Jadi wafdun itu para jin itu mengutus orang untuk sowan itu loh, untuk menghadap kepada Nabi. Itu namanya wafdun. Kalau dari sisi jinnya itu disebut utusan atau delegasi. Kalau dari sisi Nabi itu tamu. Nasibina beberapa bagian, nasibin beberapa bagian artinya ya jumlahnya lumayan banyak itu. Wa ni'mal jin dan sebaik-baiknya bangsa jin yang datang itu ya jin yang istimewa, yang pinter-pinter itu, yang berkelas-berkelas itu. Jadi wa ni'mal jin yang intinya ya hebat, cerdas, yang datang padaku itu. Fasa'aluni maka minta mereka nih padaku azat pada bekal. Ya, mereka minta bekal padaku biar didoakan rezekinya lancar gitu kan. Nah, murah sandang pangan atau gimana kan gitu. Istilahnya seperti itu. Pada autu maka berdoa aku Allah pada Allah lahum untuk mereka. Saya tak doakan pada Allah biar diberi bekal. Lahum pada mereka an la yamuru bahwa tidak lewat mereka biatmin dengan tulang. Wala dan tidak birausatin ketemu teletong. Ila kecuali wajadu menjumpai mereka alaiha atas tulang dan teletong atau aman pada makanan. Jadi nanti mereka lewat di suatu jalan, nah nanti ketemu tulang teletong lah itu makanan bagi mereka. Jadi bisa jadi makanan untuk mereka. Jadi jangan diganggu istilahnya, teletongnya untuk cebok, untuk peper itu ya jangan. Yes, biarkan itu menjadi makanan bagi mereka lah, makanan mereka jangan dikotori kan gitu kan.